Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda hari ini. Meskipun ibadah ini dilakukan secara online, tapi biar hal ini tidak mengurangi rasa haus dan rasa lapar kita untuk mencari wajah Tuhan. Dimanapun Anda menyaksikan mengikuti ibadah online ini, bersama dengan keluarga atau sendirian, mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh. Dan biar Tuhan disukakan dengan ibadah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita dapat terus terhubung apabila Anda membutuhkan beberapa pelayanan ini, yaitu bagi Anda yang rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi Anda yang rindu tergabung dalam Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah pelayanan pengembalaan melalui kelompok-kelompok kecil. Lalu di gereja lain biasanya disebut lazimnya itu komsel atau komunitas sel atau kelompok sel. Di gereja Mawar Sharon kita menyebutnya Connect Group. Anda akan menemukan keluarga rohani Anda di sana, tempat di mana Anda akan bisa saling sharing, saling menguatkan, saling bersaksi, saling mendoakan, bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Anda akan menemukan keluarga rohani Anda, tempat Anda menemukan hadirat Tuhan dan juga tempat pertumbuhan rohani untuk Anda dikembalakan dan dimuridkan. Pastikan Anda tergabung dalam Connect Group. Lalu bagi Anda juga yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dan Anda ingin didoakan, Anda bisa menuliskan permohonan doa Anda di sana. Dan juga bagi Anda yang sudah mengalami jawaban doa, ada kesaksian yang Anda alami. Anda bisa tuliskan kesaksian Anda di sana juga untuk bisa kita rayakan bersama-sama untuk mendatangkan pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi Anda yang rindu dibaptiskan, Anda juga bisa menuliskan di form tersebut. Dan jika Anda membutuhkan salah satu dari pelayanan di atas yang saya sebut tadi, Anda dapat menuliskannya melalui form di gms.church/connect. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, persembahan merupakan bagian daripada ibadah kita. Kita memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Oleh karena itu, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, Anda dapat melakukannya secara transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube GMS Church supaya jemaat mendapatkan info terkini dan tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah yang ada di GMS Surabaya Barat untuk pertumbuhan rohani kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami tahu kalau hari ini kami bisa beribadah dimanapun, dalam kondisi apapun. Kami tahu bahwa ini pun merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini, hadirat-Mu akan mengalir dimanapun kami berada. Di rumah-rumah atau dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu menjamah, sungai kehidupan mengalir. Menghidupkan, memulihkan, membangkitkan. Jamahan-Mu akan kami rasakan. Kebangkitan-Mu akan kami alami Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini juga. Biar Tuhan sukakan dengan ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Kami ikuti ibadah ini. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bersama kita katakan bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersama kita tepuk tangan kita. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami tertuju padamu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami memandang-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mata kami tertuju padamu Yesus. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami Tuhan, dan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, ku mau mengikuti-Mu, mau mengikuti-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Biar kami selalu mengikuti dan menyenangkan-Mu Tuhan. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hati kita, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Dan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti
kami Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan sungguh hati ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Dan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari datang sembah Dia. Ya Ralabaya Shadana Lamayaso. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna bagiku Tuhan. Tiada yang seperti rencana-Mu. Kami berserah, kami menyembah, kami angkat pujian bagi Allah kami. Sebab rancangan-Mu di atas rancanganku, kehendak-Mu sempurna bagiku Tuhan. Ku mau mengikuti-Mu seumur hidupku. Kirana-namaya Shana-nalamo, Kirana-namana-nana-namaya Shirana-namana-namaya So, Kirana-namana-ya Shiridi-bidi-bidi-bidi-bidi-ya Shiridi-bidi-ya-l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 a-ya So. Mari angkat hati-Mu, angkat sembah-Mu Tuhan. Pegang tangan kami dan tak tinggalkan kami. Oh, kami percaya Tuhan, dan kami berserah Tuhan pada kehendak-Mu. Hiralalalabaya Shakalalabaya So, Hiralalamana-namana-namaya So. Kau Bapa yang baik. Hiralalalabaya Shade, Iribiashikaralamana-yalamo, Uramana-mana-mana-namaya Se.
Kami tahu kau memandang kami Tuhan dari tempat maha tinggi. Mata Tuhan menjelajah bumi, melihat setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu di setiap ruangan kami Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau. Ya dan Rajaku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Oh, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Tuhan dan Raja-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Mari nyatakan ku cinta Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami Tuhan, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau
Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Kami cinta jemaatmu, kami mengasihi gerejamu. Terima kasih Yesusku, Kau baik sekali, tiada seperti Engkau. Ajari kami hari ini Guru, Maha Guru, beri kami pesan pengembalaan, hikmat kerasulan, untuk membimbing dan menuntun kami di dalam setiap keputusan hidup ini. Restui sertai kehidupan jemaatmu yang Kau pilih. Biarkan rumput hijau, air tenang, selalu ada di hadapan dan di depan. Terima kasih Bapa Sorgawi, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Roh Kudus berkarya. You're welcome in this place. Dalam nama Yesus, amin. Praise the Lord. Jemaat yang terkasih, selalu kami mengasihi Anda. Dari jauh atau dekat, selalu Anda berada di hati kami. Kita semua ada di hati Tuhan. Dan hari ini saya mau memberikan kepada Anda hikmat kerasulan dan juga berkat dan pesan pengembalaan. Mari kita siapkan hati, ambil Alkitab, ambil catatan ya. Mari kita buka sama-sama di Kejadian pasal 11. Saya beri judul hikmat di balik cerita Menara Babel. Kita baca sama-sama dulu Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 4 saja. Saya bacakan ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Kejadian Menara Babel itu terjadinya sekitar 700 tahun setelah kejadian Nuh, yaitu air bah. 700 years later. Kelihatannya cukup lama, padahal bagi orang-orang purbakala itu nggak terlalu lama sih, karena mereka hidupnya lama sekali. Sebelum air bah, manusia itu hidup sampai umur 800-900 sekian. 900 sekian, hampir 1000, yang paling tua itu Metusela. Lalu setelah air bah, manusia hidupnya mulai semakin singkat, usia semakin pendek. Pendek-pendek pun, itu 300-400 tahun. Nuh saja waktu masuk Bahtera dia umur 600. Jadi trauma tentang air bah itu masih kental di dada. Masih terasa sengatnya, masih belum jauh dari memori. Paling tidak hanyalah lewat satu generasi. Jadi kejadian itu terjadi di zamannya papa kita, contohnya. Ayah kita dulu bagaimana, kita pasti mengikutinya waktu kita masih kecil ya kan. Papa dulu pernah miskin, jadi kita merasakan hidup susah, itu kita masih terbawa-bawa. Jadi sebenarnya trauma air bah masih dirasakan di keturunan berikutnya. Belum lama yang lalu. Karena itu jangan heran, segera mereka membangun gedung pencakar langit, tujuan mereka bukanlah membangun gedung. Tapi mereka gak percaya sama Tuhan. Di dalam otak mereka dan benak itu ada kata jangan-jangan. Jangan-jangan Tuhan akan menenggelamkan kami sekalian lagi. Apapun yang dibangun di atas dasar ketidakpercayaan, tidak akan ada restu Tuhan di dalamnya. Apapun yang kita lakukan demi kekhawatiran, tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Itu sudah salah dari awalnya, udah salah kaprah. Makanya itu firman Tuhan berkata di perjanjian baru, tanpa iman kita gak bisa menyenangkan Tuhan, Ibrani 11. Hanya lewat imanlah kita bisa menyenangkan Allah. Apapun yang dibangun tanpa iman, Paulus pun mengajarkan dalam surat-suratnya. Makan minum pun dengan iman. Apapun yang kita lakukan tanpa iman, kita berdosa kepada Tuhan. Dosa itu sebelum dilakukan sudah ada di hati. Dia ada di dalam lubuk hati orang yang tidak percaya. Dosa yang paling primitif apa? Bukan ambil buah terlarang. Itu manifestasi, itu beraksi. Itu actionnya.
Tapi dosa itu dimulai dengan ini, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Makanya kalau Roh Kudus datang, Yohanes mengatakan begini, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Karena dunia tidak percaya kepadaku. Dosa nomor 1 itu unbelief. Tidak percaya kepada Tuhan alias menaruh curiga. Pikiran negatif gak tanggung-tanggung, bukan terhadap sesama. Bahkan tidak terhadap diri sendiri, langsung kepada Tuhan. Kita negatif gitu sama Tuhan Yesus. Kita negatif sama Allah Bapa. Kita merasa bahwa Tuhan itu hendak menyimpan yang terbaik bagi dirinya. Tuhan itu selalu isi hatinya mau menguji kita dan mau mencobai. Makanya kita sering tuding sorga. Kenapa pencobaan ini? Sebelum Adam dan Hawa ulurkan tangan dan makan dari buah terlarang, hatinya sudah jatuh dari percaya dulu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Karena mereka masih trauma dengan air bah, mereka lupa Tuhan pernah berjanji. Berjanji di Kejadian pasal 8 ayat 21. Gak usah dibuka, tetapi pada waktu itu Tuhan mencium harumnya persembahan Nuh. Dari hewan-hewan yang sudah langka itu, Nuh ambil hewan-hewan yang tidak najis. Clean animals atau hewan-hewan yang layak untuk dipersembahkan. Nuh mempersembahkan itu dan Tuhan mencium harum, bukan mencium daging tapi Tuhan mencium hati. Hati Nuh yang rela berkorban. Hati Nuh yang memberikan terbaik dari hewan-hewan yang langka dan binatang-binatang yang tinggal 1-2. Nuh mempersembahkan pada Tuhan dan Tuhan berkata, aku terharu. Aku tidak akan sekali lagi mengutuki bumi gara-gara manusia sekalipun niat hati manusia itu dari sejak kecilnya adalah jahat. Aku tidak akan lagi menenggelamkan dengan air bah seluruh bumi serta seluruh isinya. Tapi manusia tidak memegang Tuhan pada firman-Nya. Manusia memilih untuk meragukan. Manusia memilih untuk bimbang selalu. Nggak percaya sama janji Tuhan itu yang ditandai dengan pelangi. Pelangi itu bukan LGBT. Pelangi itu adalah perjanjian kasih, perjanjian damai Tuhan. Bukannya mereka itu bersyukur Tuhan terima kasih dulu nenek moyang kami dihukum karena memang salah mereka. Kami sekarang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Enggak, malah membangun suatu trofi piala pemberontakan hati sekali lagi. Mereka malah membangun suatu tembok dengan Tuhan. Tembok itu namanya jaga-jaga. Dalam pikiran yang sudah diisi dengan jangan-jangan. Mereka malah mengusahakan independence atau mandiri dari Tuhan. Kami mau merdeka, kami proklamasikan lewat menara Babel ini bahwa kami tidak takut dengan hukumanmu. Ayo silakan kalau air bah datang lagi, kami bisa panjat loteng ini. Kami bisa naik ke tempat tertinggi, kami tidak akan mati. Kok gitu ya? Pernah gak orang tua yang disiplin anaknya gak ngerti-ngerti? Ketika didisiplin, anaknya tidak paham mengapa dia dihukum oleh papa. Padahal harusnya kan dia merenungkan kesalahannya dan bertobat. Harusnya dia tidak mengulangi. Papanya padahal lo juga nggak pukul gimana, paling cuma pakai sesuatu, lidi satu biji saja. Saya tidak menekankan yang namanya hukuman fisik ya, jangan. Jangan kekerasan dalam rumah tangga. Memukul anak itu adalah cara disiplin yang paling buruk. Karena anak gak akan mengerti. Tapi ini omong kosong andai kata hanya ilustrasi. Kalau kita ambil satu lidi gitu aja masa sakit sih. Lalu di pantat anak. Pantat anak yang notabene tebal. Cuma divet gitu. Tapi dia gak ngerti salahnya. Malah pakai buku dimasukkan dalam celana. Lain kali aku gak akan sakit kalau dipecut papa. Harusnya kan dia ngerti maksud bapaknya. Harusnya dia paham kenapa papanya marah. Kenapa dia dapat hukuman? Apa salahnya? Harusnya dia introspeksi, evaluasi diri. Dan bertobat dan menjadi lebih baik lain kali. Enggak. Malah membangun suatu benteng terhadap ayahnya. Kan nantang. Tapi mana tulisannya kalau mereka nantang? Menara Babel itu kan proyek. Kan building project. Bukan, saya tunjukkan ya. Sebentar lagi kita sekarang melihat dulu ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear.
Tanah datar di tanah Sinear ini di area Babilonia. Jadi hari ini di dunia modern itu di sebelah Irak situ. Yes, Irak itulah Babel sekitar sana. Dahulu kala, pada waktu di zaman purbakala ada menara Babel di teritori ini. Lalu kemudian hari nanti Babilonia menjadi superpower, menjadi negara adikuasa. Dulu tempat itu adalah pusat dunia. Mereka ke sebelah timur kan, menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkumpul di situ. Oke lah, community, Tuhan masih belum keberatan. Padahal Tuhan sih sudah bilang dari dulu jangan ngumpul, tapi menyebar. Bukankah Tuhan bilang gini sama Nuh di Kejadian pasal 9 ayat 1, Nuh, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi. Bertambah banyaklah lewat keturunanmu. Sebarkan kemana-mana, di setiap benua, penuhi bumi. Mereka malah ngumpul di tanah datar, di tanah Sinear. Lalu gak tahu setan lewat gimana, mereka mengusahakan atau mengupayakan independence from God. Menjadi orang yang mandiri itu perlu. Tapi kita gak bisa mandiri dari Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di Yohanes 15 di perjanjian baru, nantinya anak Allah mengajarkan. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bisa kita mandiri itu sebagai sifat dewasa, bukan sebagai sebuah keinginan untuk bebas dari Tuhan. Karena di kitab Mazmur dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Kita gak bisa sebenarnya sesungguhnya merdeka dari Tuhan itu gak bisa. Lebih tepatnya ngapain sih, untuk apa? Tuhan tuh baik loh, kenapa harus merdeka? Kalau dari budak dosa kita harus lepas. Dari setan yang begitu menjajah, begitu menyesatkan dan membinasakan, kita harus putus hubungan. Tapi sama Tuhan, semua spare part kita itu bikinannya, Tuhanlah yang menjadi ari-ari utama setiap manusia. Ari-ari kita dengan mama waktu di kandungan itu hanyalah sambungan. Manusia yang gak punya ari-ari istilahnya adalah Adam dan Hawa. Semua setelah itu keturunan Hawa. Itu ari-ari sama mama hanyalah sambungan kepada Sang Pencipta. Ngapain sih kita bebas dari Tuhan? Ini orang mikir apa? Tuhan tuh baik loh. Saya ngerti, soalnya Yohanes bilang begini. Tuhan itu yang punya dunia kan, tapi dia datang kepada milik kepunyaannya ditolak. Karena orang-orang dunia lebih suka kegelapan, sedangkan Tuhan terang dunia. Dan silau, mereka gak suka. Karena itu mereka menolak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu bersama dengan Allah, lalu firman itu adalah Allah, firman itu menjelma menjadi manusia. Bumi adalah kepunyaannya, dia datang kepada umat miliknya, umat manusia maksudnya, tapi mereka menolak dia karena manusia lebih cinta kegelapan, lebih suka isi hatinya yang jahat. Manusia lebih hobi dosa. Mereka gak mau punya hubungan dengan Tuhan karena Tuhan itu penghalang. Bagi orang yang mau berdosa ya jelas Tuhan itu adalah halangan. Tapi bagi orang yang ingin hidup kekal, bagi orang-orang yang lahir baru, mereka yang tidak memberontak hatinya, yang bersyukur diciptakan dalam gambar dan rupanya, Tuhan itu adalah berkat, bukan beban bagi kita. Bagi orang tertentu, Tuhan Yesus adalah sandungan. Namun bagi kita, dia adalah batu penjuru. Nah, inilah orang-orang yang begitu, yang menganggap Yesus adalah batu sandungan bagi mereka di perjanjian lama. Mereka menetap di situ, melawan arus kehendak Allah. Allah bilang nyebar, mereka ngumpul. Ini orang-orang selalu berlawanan karena mereka selalu melawan Tuhan. Padahal mereka ini adalah keturunan Nuh. Ternyata dunia gak bertobat ya, dikasih air bah. Andai kata Nuh itu juga ikut jahat, harusnya dunia hari ini in a better place, di tempat yang lebih bagus. Gak ada orang, gak ada Anda dan saya, tapi anugerahnya menyelamatkan kita. Kasih karunia yang sama yang menyelamatkan Nuh hari ini menyelamatkan Anda dan engkau dan aku. Andai kata Nuh juga ikut jahat, satu-satunya harapan bumi nih. Nuh, istrinya 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, 8 orang saja. Ya, andai kata Nabi Nuh itu tidak ada, dunia sudah punah.
Karena memang Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan berkata begini sama Nuh, dari kecil manusia itu niat hatinya jahat. Tapi gara-gara kamu Nuh, aku tidak akan memunahkan lagi. Aku tidak akan memusnahkan bumi dengan cara yang sama, tidak akan memusnahkan bumi sekaligus lagi. Tapi masing-masing orang kan punya pilihan, setiap negara akan ada gilirannya mendapat lawatan kasih karunia atau mungkin sekali-kali di negara-negara tertentu mengalami pukulan Tuhan. Tapi gak akan pernah sekaligus aku musnahkan semua seperti hari ini. Gara-gara Nuh dan pengorbanannya yang harum di hadirat Allah. Andai kata Nuh tidak ada, atau Nuh jahat sekalian, hari ini tidak ada kita. Tuhan gak pernah salah. Tuhan berbelas kasihan sama Nuh, Tuhan tahu Tuhan itu tidak buta. Tuhan yang menciptakan mata, masa dia sendiri buta? Tuhan itu lihat segala sesuatu dan Tuhan tahu hati manusia itu selalu jahat. Niat hatinya dari kecil itu selalu kejahatan. Tapi Tuhan tetap janji sama Nuh, aku tidak akan musnahkan. Betul kan? Terbukti kan? Terbukti bukan? Tuhan yang mengatakan maksud hati manusia itu jahat. 700 tahun kemudian, mereka mau melakukan sesuatu yang membahayakan mereka sendiri. Kalau Tuhan izinkan Menara Babel itu terbangun selesai proyeknya, maka Tuhan terpaksa harus memusnahkan seluruh bumi lagi. Karena mereka satu logat, satu bahasa. Mereka sepakat universal untuk berdosa. Untungnya sekarang ada border, ada pembatasan pakai visa. Jadi orang-orang Eropa nggak tentu sepakat sama Asia. Kalau enggak kan antikristus sudah datang. Afrika nggak tentu akan sehati dengan South America. Amerika aja beda sama Kanada, padahal hanya perbatasan darat. Coba bayangkan, karena manusia dipisahkan, dikacau balaukan bahasanya. Makanya Tuhan tidak perlu menghadapi manusia sekaligus sama-sama untuk memberontak kepada Allah dan Tuhan harus tumpas. Tahu nggak? Tuhan tidak menyelamatkan dirinya ketika mengacau balaukan bahasa mereka. Banyak orang kira cerita ini Tuhan gak punya rasa aman. Takut-takut nanti mereka memberontak, Tuhan dilengserkan. Siapa bisa lengserkan Tuhan? Gak ada yang bisa. Itu loh, malaikat itu beribu-ribu kali lipat. Jauh lebih mulia, lebih berkuasa, lebih tak terbatas daripada manusia. Sekalipun mereka dibatasi ruang kerja. Malaikat yang paling mulia salah satunya dahulu, sekarang telah menjadi Lucifer. Menyeret sepertiga bintang bersama dengan dia untuk memberontak. Itu aja gak bisa sama sekali. Gak bisa menyenggol Tuhan. Kita gak boleh GR. Kalau kita baca ini, kita terlalu percaya diri. Kita rasa Tuhan gak punya rasa aman. Tuhan bilang mari kita turun kacaukan bahasa mereka. Karena mereka ini kalau sepakat tidak ada lagi yang mustahil untuk mereka lakukan. Tuhan bukan selamatkan dirinya. Tuhan selamatkan kita. Kalau sampai Menara Babel ini kejadian, habislah semua. Today, hari ini, Anda dan saya sudah gak hidup di sini. Seluruh bumi akan mati. Karena dalam cerita Menara Babel, tidak ada Nuh lagi. Keturunan Nuh ini dihajar juga tidak bertobat, dipukul tidak berubah. Buktinya, hampir 1000 tahun kemudian mereka kumat. Saya ngomong gini seolah-olah kita rasan-rasan ya, ngomong orang lain. Padahal sebenarnya loh, inilah nenek moyang kita. Kita semua keturunan Adam dan Hawa. Kita ini punya potensi kambuh. Makanya itu, saya gak berani jauh. Saya gak berani jauh dari Tuhanku. Karena saya tahu di luar dia, aku gak bisa berbuat apa-apa. Don't strive for independence from God. Be more dependent malahan. Janganlah berusaha untuk mandiri dari Allah. Malah justru kita harus jadikan dia pokok anggur, kita carangnya. Pastilah kita berbuah. Dan jikalau dibersihkan, jangan kecewa. Jikalau kita itu dikerok gitu ceritanya. Kita dimurnikan. Ngikuti saja supaya cepat prosesnya. Berarti Tuhan mau kita untuk lebih banyak berbuah. Dan mereka ngumpul di tanah Sinear. Di daerah situ Babilonia. Kumpul-kumpul di sana, Tuhan suruh nyebar. Mereka melawan arus. Jelas-jelas Tuhan bilang penuhi bumi. Mereka
tarik semua populasi, ayo bersama kita cari nama untuk diri sendiri. Ini dibangun di atas dasar keangkuhan. Ini bukan proyek-proyek building yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai berkata begini ya, jangan sampai salah tafsir, oh Tuhan itu menentang proyek bangunan. Enggak. Motivasi di baliknya itu loh yang Tuhan lawan. Yang Tuhan sama sekali benci adalah keangkuhan. Karena mereka berkata, mari kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalimat terakhir di ayat 4 yang kita baca tadi. Let's find a name for ourselves. Untuk kebanggaanku, untuk aku. Lalu kita lihat ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Berhenti. Kan kedengarannya baik. Guys, ayo kita buat batu bata yuk. Produktif kan? Kan gak apa-apa. Kedengarannya fine saja. Dan kita akan membakarnya baik-baik. Terlalu sering hari-hari ini kata excellence atau excellent spirit itu didengungkan di tembok-tembok gereja. Di mimbar-mimbar. Pokoknya excellent. Bagus sih. Kelihatan kedengarannya baik. Karena mereka mau membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Namun demikian ada 3 hikmat Tuhan kenapa Tuhan menentang proyek Menara Babel ini. 3 ini adalah hikmat yang bisa Anda terapkan dalam setiap keputusan. Dalam segala sesuatu yang Anda harus putuskan hari ini dan ke depan. 1, tidak semua ide yang baik itu dari Tuhan. Catat. Apa yang kedengaran atau nampak baik saja belum tentu benar di hadapan Allah. Karena mereka kan mau membuat batu bata. Itu sebuah idea. Sebuah ide. Ayo guys, let's make bricks. Ayo kita buat batu bata. Dan kita bakar batu bata itu baik-baik. Let's do it wholeheartedly. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Saulus dulu sebelum dia jadi Paulus juga dengan segenap hati menganiaya jemaat. Dia menganiaya orang Kristen termasuk membunuh Stefanus. Mengira bahwa dia sedang melakukan perbuatan baik kepada Allah. Untuk Allah. Zeal without knowledge is dangerous. Semangat tanpa pengenalan yang benar, tanpa pengetahuan yang betul, itu bahaya sekali. Tidak semua ide yang baik itu dari Tuhan. Catat itu. Jangan jadi orang yang lugu. Good idea, pasti dari Tuhan. Uji dulu karena itu nomor 2. Ujilah motivasi di balik setiap keputusan. Uji dulu. Ask the question why. Not just who, where, and what. Kalau dalam menguji hati ya, menguji motivasi, selalu tanya ini, selalu tanya pertanyaan mengapa. Kalau kita ngalami pencobaan, pertanyaan mengapa itu merugikan. Mengapa Tuhan izinkan? Karena kita tidak dapat jawaban, kita kecewa. Karena pertanyaan mengapa nggak ada jawabannya ketika kita sedang dilanda suatu bencana. Tetapi kalau mau menguji motivasi hati, jangan tanya who, dan jangan tanya what. Apalagi kalau kita sudah menggebu-gebu, Tuhan pun rasanya sudah kita beli dengan ambisi. Tuhan pasti restui. Tanya what, tambah kita tergiur. Andai kata contohnya kalau itu berurusan dengan keuntungan. Tanya where, malah kita tergesa-gesa ke sana. Kalau bisa sekarang juga, aku meraupnya. Kalau memang mau tanya, demi menguji hati, tanyalah pertanyaan mengapa atau why. Why you do this? Why you build this building? Mengapa engkau, tanya diri sendiri ya, mengapa aku membangun gedung ini? Mengapa kami membangun Menara Babel ini? Ini Menara Babel atau Menara Doa? Jujurlah, ketika kita sungguh-sungguh menimbang-nimbang, jangan sendirian. Alangkah baiknya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di situ untuk menasihati. Libatkan orang lain juga untuk bisa menimbang hati.
Khususnya suami istri supaya nggak jadi seperti Ananias dan Safira sama-sama salah. Kalau yang satu salah, yang satunya lagi dalam kondisi dekat sama Tuhan bisa membenarkan. Harus saling menimbang, besi menajamkan besi, manusia menjaga manusia. Tanyalah pertanyaan mengapa, why am I doing this? Why am I building this? Kenapa saya membangun ini? Kenapa saya melakukan ini? Kalau kita cukup waktu mau diam di hadapan Tuhan, duduk di bawah kaki, nanti akan jelas. Kita keluar dari suasana doa seperti itu tuh hanya ada dua opsi. Opsi pertama, kita semakin teguh. Yes! Tadinya saya nggak pasti, setelah saya ketemu Tuhan, saya diteguhkan dan berkata, Tuhan seperti seolah-olah Tuhan memberi saya lampu hijau. Hati nuraniku pun mendukungku dan berkata, I know this is God's will. Dan kita tidak akan gentar seperti lagu kebangsaan. Salah satu lagu-lagu nasional kita, maju tak gentar. Kita tidak akan takut lawan oposisi, godaan, cobaan, rintangan. Kita akan tebas semuanya. Karena kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Atau opsi kedua, akhirnya kita terpaksa mengaku, iya Tuhan, sorry. Aku lakukan ini karena aku mau nunjukkan aku bisa. Atau aku mau lakukan ini untuk balas dia. Aku lakukan ini semua karena sakit hati. Aku bangun ini karena keserakahan. Ini adalah piala atau trofi yang selama ini ku cari-cari untuk mencari nama bagi diriku sendiri. Salah satu opsi, kita diteguhkan atau kita akan ditegur Tuhan. Ujilah motivasi ya di balik setiap keputusan. Yang ketiga, tangkaplah sinyal awal kesalahan sebelum fatal. Tangkaplah sinyal awal kesalahan sebelum fatal. Dalam hal ini nggak perlu maha tahu untuk tahu. Mari kita belajar dari Tuhan yang bijaksana. Ya, Tuhan itu kasih mereka waktu 107 tahun berjalannya konstruksi sebelum interupsi ilahi. Jadi Menara Babel itu dibangun, sudah berjalan pembangunannya 100 years over. Kayaknya lama ya kalau kita bangun begitu 100 tahun. Jangan lupa lagi, selalu dalam konteks hidup manusia itu lama sekali. Jadi kalau sekarang bicara soal rasio, mereka baru bangun berapa tahun saja. Atau paling tidak belasan tahun. 107 tahun sebelum Tuhan intervensi. Mengapa Tuhan tunggu lama? Tuhan gak tunggu lama, itu sebentar. Sebenarnya Tuhan tegur di sinyal awal. Sebelum kesalahan itu fatal. Jadi proyek ini gak pernah jadi sih. Saya gak bicara proyek bangunan ya. Anything, apapun juga yang Anda usahakan di hidup ini. Ujilah motivasimu. Dan tangkaplah jikalau ada sinyal-sinyal yang salah. Lebih dini lebih baik. Diagnosa awal sebelum fatal. Tidak perlu maha tahu. Kita harus tahu. Dan Tuhan itu tidak membiarkan manusia sampai kronis. Sampai air bah kedua harus terjadi padahal Tuhan sudah janji. Tuhan tidak akan sih lakukan air bah. Bisa saja Tuhan akan hanguskan dengan api. Tapi Tuhan langsung turun tangan intervensi karena kasih. Demikian pula kita. Kita harus belajar seperti Tuhan. Kita bisa baca sinyal awal. Bukan hanya people ya. Proyek, program, apapun juga. Gaya hidup, lifestyle. Attitude, sikap hati. Keputusan kecil yang menuntun pada keputusan besar. Mencegah kebangkrutan. Dalam gegabah dalam mengambil keputusan atau ikut-ikutan sama teman. Harusnya kita sudah bisa melihat sinyal awal. Contohnya di dalam bidang usaha. Kalau orang berkata, gak usah lah bro, sama-sama percaya. Gak ada surat-suratnya, gak usah jelas sama sekali. Pokoknya persahabatan. Harusnya itu sudah sinyal. Kalau orang itu sahabat benar dan kalau orang itu orang benar, dia yang ngotot bukan Anda. Dia yang takut mengelola uang orang kalau mamon tidak ada di hatinya. Dia yang akan mengejar Anda. Anda yang sungkan, gak apa-apa lah, gua percaya. Dia yang menjalankan, yang gak enak hati dan berkata, ini suratnya semua jelas begini resikonya. Dan kalau untung dibagi berapa, dia yang jelas, dia yang akan tiap hari telepon Anda. Ayo kita baca klausalnya bersama-sama, term-termnya di muka.
Sampai Anda berkata, ya sudah gak apa-apa. Terakhirnya Anda berkata, thank you ya untuk transparansinya. Untuk semua ini transparan. Itu baru sinyal bagus. Kan kita bisa lihat sinyal awal. Dari awal kelihatan something is off, sesuatu yang salah. Saya tunjukkan ya, salahnya di mana. Kita lihat ayat berikutnya. Kalimat berikutnya maksud saya. Kita baca lagi ayat 3. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Oke. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu. Mereka bangun itu naik ke atas pencakar langit. Dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tunggu. Kenapa pakai tergala-gala? Itu bahan waterproof seperti aspal. Kenapa bangun ke atas itu pakai bahan waterproof? Menurut saya disinilah cetusannya. Harusnya sinyal awal sebelum fatal. Kalau di situ ada orang benar, keturunan Shem, Ham, dan Yafet. Mungkin keturunan Ham semua Kanaan. Paling tidak kan keturunan Shem, ada orang baik. Harusnya baca dari awal. Guys, tunggu dulu. Aku gak mau tanda tangan ini. Atau aku gak mau ikut-ikutan itu. Sebelum aku melakukan keputusan ini. Berapa banyak orang masuk hubungan. Hubungan sesuatu. Hanya untuk membuktikan bahwa dia itu gimana. Atau membuktikan pada orang lain. Atau untuk membalas ex mantannya. Harusnya kita bisa melihat sesuatu itu kalau tidak real. Itu terbaca dari awal. Tuhan tuh gak mau kita itu terjerumus atau terjerabab. Jangan sampai kita terjebak. Tuhan gak mau kita masuk ke lubang yang baru maupun lubang yang lama. Kok pakai waterproof? Kalau kita ada di situ, saya gak sok rohani ini. Dengan penuh Roh Kudus seperti hari ini, kalau saya ada di sana, saya akan tanya. Why waterproof material? Kalau itu sudah tingkat 20 ke atas. Ya mungkin kalau ground floor-nya ya saya ngerti. Kenapa sampai atas itu pakai tergala-gala sebagai tanah liat? What are you trying to say? Berpikiran kritis itu harus pada tempatnya. Kalau hal-hal yang harus percaya saja, percaya bukan berarti mati intelektualnya. Tapi kita itu salah, kita tuh memikirkan hal-hal yang gak perlu dipikirkan. Dan kita gak mikir ketika harus mikir. Harusnya ada yang angkat tangan. Permisi, kenapa tergala-gala? Kenapa pakai waterproof? Ternyata mereka adalah a bunch of people, sekelompok orang yang tidak percaya janji Tuhan yang seperti saya katakan tadi di Kejadian pasal 8. Tuhan udah kasih pelangi kok. Tuhan udah bilang sekali lagi tidak akan kumusnahkan bumi dengan air bah. Aku tidak akan mengutuki bumi gara-gara manusia sekalipun dari kecil niat hatinya jahat. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kepada siapa dia janji. Ini orang-orang gak bisa dipercaya tapi Tuhan yang berjanji tidak akan pernah ingkar janjinya sendiri. Tahu nggak hari ini kita selamat bukan karena kita ini tepat janji. Kita selamat karena Tuhan tepat janjinya di Kalvari. Kenapa mereka membangun sesuatu? Dari awal harusnya kita curiga. Something is wrong. Kenapa pakai bahan waterproof sampai ke pencakar langitnya? Apakah ini membangun di balik itu motivasinya adalah jaga-jaga? Jangan-jangan Tuhan ingkar janji, terjadi air bah, atau lebih tepatnya, ayo Tuhan, kirimlah, kami siap kok. Kami naik aja ke lantai 101 seperti di Taiwan. Gak akan kena banjir itu. Kaki kami gak akan basah. Aduh. Kenapa? Sinyal awal kesalahan mereka adalah materi dan hatinya salah untuk membangun Menara Babel. Hatinya itu loh salah. Materinya juga benar, tapi salah. Benar bagus. Kuat aspal zaman itu adalah adalah sebuah technological marvel. Kekaguman teknologi zaman itu. Itu soal konstruksi. Hari-hari itu purbakala, angkat topi. Tapi mereka gak tanya mengapa. Tergala-gala. Mana suara nurani dari yang lainnya? Mana keturunan Shem? Tapi Tuhan itu bagus. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang maha tahu
ajari kita gimana menilai. Makanya itu dimasukkan di Alkitab, tergala-gala. Karena Tuhan mau ajari kita untuk membaca sinyal salah di awal-awal sebelum fatal. Tuhan ajari kata tergala-gala di sini to teach us to be sensitive to the Holy Spirit. Untuk sensitif dan peka kepada Roh Kudus dan peka terhadap roh jahat. Peka terhadap roh manusia, membeda-bedakan roh itu ada. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bahwa seperti Tuhan, kita juga harus peka sinyal. Ya? Selain itu, ayat 4 sekarang, juga kepada mereka marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Selain materi dan hatinya salah, apalagi yang salah? Visinya salah. Visi Menara Babel itu adalah mengumpulkan. Baru saja, ini kan ayat 11, 2 pasal sebelumnya belum jauh masih keturunan papa mama, masih di atas karena hidup manusia lama. Baru saja masih seputar zamannya. Meskipun sudah 700 tahun lalu, Tuhan berfirman kepada Nuh, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dengan kata lain, spread out. Mereka malah berkata, mari kita bangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak sampai ke langit. Mari kita cari nama. Oke, semua itu salah ya. Yang paling fatal di sini, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tuhan mau kita mempopulasi bumi, kita tidak mau begini. Kita tidak mau begitu. Kita maunya begini. Mari kita semuanya kumpul supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Saya sih curious atau penasaran siapa leader mereka ya. Ini antikris karena mereka anti arahan Kristus. Ini antikris di zaman purbakala, bukan antikristus di kitab Wahyu, di penutupan zaman. Tapi ini adalah wujud-wujud manifestasi-manifestasi kepemimpinan yang anti-Kristus. Kristus bilang, go. Dia berkata, no. Kristus bilang, menyebar populasi bumi. Mereka berkata, mari kita ngumpul supaya jangan terserak ke seluruh dunia. Saya kepingin tahu siapa leadernya. Nggak ditulis di Alkitab. Siapa diktator yang anti Tuhan ini? Dan dia berkata, mari kita cari nama untuk diri kita. Mari kita berkumpul supaya jangan terserak ke seluruh dunia. Visinya salah. Makanya Tuhan tidak berkati, proyek gak jadi. Bukan karena komunikasi mereka kacau, karena Tuhan tidak restui. Makanya kacau balau. Remember this. God is not for anything in your life that is against His will. Ingat ini, Tuhan tidak akan mendukung apapun di hidup kita yang melawan kehendaknya. Visinya salah arah, bukan hanya motivasi, materinya, bukan hanya hati. Tapi visinya juga salah. Visinya harusnya begitu, gini ya. Visinya harus gini, ini visi Tuhan. Gini, untuk kemuliaannya. Mereka enggak, mereka gini. Untuk menantang Tuhan. Saya ulang. Ini adalah gerak-gerik tubuh yang mungkin mudah diingat sebagai ilustrasi. Salah visi. Visi yang benar begini. Menyebar. Dan bumi penuh kemuliaannya. Saya ulang. Menyebar. Bumi penuh kemuliaannya. Tapi mereka maunya begitu. Mereka nggak mau begitu. Mereka maunya begini. Kumpul. Kita bisa tanpa Tuhan. Kumpul. Emang lu siapa Tuhan? Kumpul. Enough. Kami sudah tidak perlu Tuhan Yesus. Aku punya uang, aku punya koneksi, aku punya kedudukan, aku punya pengaruh. Aku punya teman. Aku punya otak. Aku punya gelar. Kumpul. Bye-bye Yesus. Kumpul. Be gone, God. Pergilah, enyahlah daripada kami. Kumpul. Kami yang terhebat. Cari nama bagi diri sendiri. Kami, aku.
Tuhan maunya sebar. Bumi penuh kemuliaan Allah. Mereka maunya kumpul. Lawan Kristus. Apapun yang begini di hidupmu, it's doomed to fail. Apa yang begini dalam hidup kita, pasti akan roboh. Jadi proyeknya akan tidak dilanjutkan. Apapun yang menentang kehendak Allah, tidak bisa berjalan terlalu jauh. Dan jikalau sukses di hidup ini, Tuhan seolah-olah berkata, see you di akhirat. Anda dan saya akan masuk ke accountingnya surga. Dan kita harus memperhitungkan setiap dosa pemberontakan kita. Tetapi apapun yang dari Tuhan, yang sifatnya begitu, Tuhan akan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Bumi penuh kemuliaan Allah. May God bless your life to be in His will. Biarkan Tuhan memberkati hidup Anda untuk senantiasa berada dalam kehendak-Nya. Dan biarkan kerajaannya tiba, kerajaan Tuhan datang. Dan kehendak-Nya jadi dalam kehidupan jemaat yang terkasih. Haleluya, amin. Di mana Anda berada, kalau memungkinkan, bangkit berdiri bersama dengan kami. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Ku Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita datang ke hadapan-Nya sekali lagi. Mari kita serahkan setiap proyek-proyek hidup kita. Serahkan perbuatan-Mu, maka akan terlaksanalah rencana-Mu. Mari kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada-Nya. Mari kita serahkan diri, serahkan hati. Mari kita meminta kehendak-Nya yang terjadi. Oramaya sonananaya sande. Iaralamaya sanananamo. Iaralamaya sanananamo.
Mari kita minta kerajaannya datang atas hidup kita. Kehendaknya yang jadi. Mari kita tundukkan hati, menundukkan diri. Oh haleluya, mari kita serahkan hidup kita. Setiap proyek kita, setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, cita-cita, setiap hubungan kita, semua kepercayaan dan talenta. Serahkan perbuatanmu pada Tuhan. Dan minta Tuhan menguji hati dan motivasi. Minta Roh Kudus berbicara dan menerangi. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat wajahmu. Oramaya shadana maya se. Inana maya sandana mo. Inana maya sandana maya se. Inana maya sandana mo. Haleluya. Inana maya sandana. Nanamo, inana maya se, haleluya, haleluya, haleluya. Akal budi ku cinta kau. Akal budi ku cinta kau. Haleluya. Engkau telah mengisi kami dengan hikmat-Mu. Di balik cerita Menara Babel kami jadi mengerti bahwa kehendak Tuhan yang harus kami cari terdahulu sebelum kami berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan. Akal budi, hati pikiran kami mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus, materaikan firman-Mu. Sebentar di akhir ujung ibadah ini, kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Sebab minggu ini adalah minggu ketika kita melakukan disiplin rohani yang diajarkan di dalam gereja dan firman. Tuhan Yesus, salah satu cara kami ya untuk melakukan kehendak Tuhan adalah lewat pemberian. Kami belajar untuk mengerti ya Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami termasuk keuangan. Kami kembalikan tidak dengan suatu harapan palsu. Kami memberi ini seolah-olah memiutangi Tuhan kau harus memberkati. Kami memberi karena kami sudah diberkati lebih dulu. Sekalipun mungkin sebagian dalam kesusahan, kami bisa belajar memberikan dari kekurangan. Tuhan terimalah persembahan kami. Kami mengembalikan persembahan persepuluhan ini sebagai langkah taat dan rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Ingatlah umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Mari kita berterima kasih pada Tuhan untuk hikmat-hikmatnya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga ku beri terima kasih. Amin. Amin. Mari jemaat terkasih, kita mengangkat tangan
terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam segala kasih karunia dan hikmat-hikmatnya yang tak terselami. Jadilah umat yang dituntun oleh Tuhan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan untuk kebaktian hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan kami kembalikan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. I love you.